Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan dan Bapak Ibu. Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab berkata, "Belajarlah ilmu agama sebelum kamu diangkat menjadi pemimpin." Artinya kita diperintahkan oleh Umar bin Khattab mempelajari ilmu agama sebelum kita menjadi pemimpin. Dan perkataan ini juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Belajarlah ilmu agama sebelum kamu diangkat menjadi pemimpin. Jika kamu menjadi pemimpin, tidak ada jalan untuk belajar ilmu." Maka wahai Bapak Ibu dan sahabat, kita diperintahkan oleh sahabat Nabi dan juga Imam Syafi'i untuk belajar ilmu agama sebelum kita diangkat menjadi pemimpin. Tak kala kita diangkat menjadi pemimpin, maka kesibukan kita akan banyak dan tidak ada waktu untuk belajar agama. Jika engkau memimpin tanpa menelam ilmu agama, maka engkau akan banyak tersalah. Maka sebelum kesempatan engkau diangkat menjadi seorang pemimpin, maka belajarlah ilmu agama secara mendalam agar dikelak di saat engkau memimpin, maka engkau akan memberikan pemimpin yang baik dan kepemimpinanmu akan mendekatkan engkau dengan Allah. Karena agama yang ada di dalammu akan menghantarkan keadilan serta engkau menjadi pemimpin hanya karena Allah dan membawa orang-orang yang kau pimpin ke jalan Allah. Maka pelajarilah agama sebelum engkau sibuk dan sebelum engkau menjadi pemimpin. Baiklah kawan-kawan dan sahabat, Sayyidina Umar berkata kepada ahli Al-Quran. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata, "Hai para ahli Al-Quran, angkatlah kepalamu. Telah jelas jalan bagimu dan berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Dan janganlah kalian menggantungkan diri kepada orang lain." Artinya Sayyidina Umar mengatakan kepada ahli Al-Quran, "Wahai ahli Al-Quran, angkatlah kepalamu dan berlomba-lombalah atas kebaikan." Artinya berlomba-lombalah atas menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat mulia. Dan janganlah menggantungkan diri kamu kepada orang lain. Karena tak kala engkau menghafal Al-Quran, engkau akan menjadi Al-Quran. Jika engkau menjadi ahli Al-Quran, maka engkau menjadi ahli Allah. Artinya keluarga Allah. Orang-orang menghafal Al-Quran, Al-Quran di dalam kepalanya, maka Allah senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Maka Allah lah yang akan menjaganya dunia dan akhirat. Karena ahli Al-Quran menjaga Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Dimanapun Al-Quran itu terletak, maka Allah akan menjaganya. Jika Al-Quran itu terletak dalam diri seseorang, maka Allah juga akan menjaga diri seseorang. Jika Allah sudah menjagamu, jangan engkau merendahkan diri kepada seseorang. Maka kemuliaan sudah ada pada sisimu. Maka gunakanlah kemuliaan itu dengan baik. Berlomba-lombalah kata Sayyidina Umar dalam kebaikan, maka yakinilah Allah akan menjagamu selama engkau menjaga Al-Quran. Juga sahabat Nabi yang lain berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Hendaklah para penghafal Al-Quran bangun pada malam hari dengan membaca Al-Quran ketika orang-orang tidur, dan berpuasa di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa." Artinya Ibnu Mas'ud berkata kepada ahli Al-Quran, "Wahai ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran pada malam hari sedangkan orang-orang tidur, dan berpuasalah siang hari sedangkan orang tidak berpuasa." Maka ini salah suatu yang sangat besar cobaannya, suatu yang sangat sulit dibuat oleh orang-orang. Tetapi jika engkau sanggup melakukannya, menjadi para ahli Al-Quran, engkau membaca Al-Quran di malam hari, engkau menghafal Al-Quran di malam hari, sedangkan orang-orang tidur. Dan engkau berpuasa di siang hari, sedangkan orang-orang tidak berpuasa. Ini cobaan yang sangat berat. Jika seandainya engkau sanggup melakukan cobaan tersebut, engkau sanggup menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi siang menjadi ahli puasa,
maka insya Allah kehidupan dunia akhirat akan Allah jamin untukmu dan Allah akan berikan kebahagiaan untukmu. Maka kemuliaan berada pada sisimu. Maka lakukanlah selagi engkau mampu. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah bahwa ia berkata, sungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap Al-Quran sebagai surat-surat dari Tuhan mereka. Maka mereka merenungkannya di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang. Artinya orang-orang sebelum kita, beliau mempelajari Al-Quran serta melenungkannya dan memahami maknanya secara mendalam di waktu malam. Dan dikala siang hari, beliau mengamalkan apa-apa yang dia pelajari, apa-apa yang ia dalami pada malam hari dalam Al-Quran. Maka sungguhnya itu adalah hal yang sangat mulia. Pesan daripada imam dahulu, pesan hal-hal yang sangat berharga, itu lakukanlah jika kau mampu. Artinya kata Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, orang-orang terdahulu, beliau mempelajari Al-Quran pada malam hari, merenungkannya serta memahami dan mendalami. Dan di siang hari beliau mengamalkan. Itu sangat mulia. Jika engkau sanggup melakukannya, maka lakukanlah. Sungguhnya kesempatan di waktu muda ini adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Imam Fudail juga berkata, diriwayatkan dari Al-Fudail pula ia berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Tidak patut ia bermain bersama orang-orang yang bermain. Dan lupa bersama orang-orang yang lupa. Serta tidak berbicara sia-sia bersama teman-temannya demi mengagungkan Al-Quran. Artinya beliau berpesan, penghafal Al-Quran itu adalah bendera Islam. Dan dia tidak patut bermain dengan orang-orang yang bermain. Dan juga ia tidak patut berbicara suatu pembicaraan yang sia-sia demi mengagungkan Al-Quran. Artinya apa? Seorang penghafal Al-Quran, beliau tidak bermain-main dengan orang hanya bermain-main untuk dunia. Beliau tidak berkata sia-sia dengan orang-orang yang berkata sia-sia. Maka dia menjaga dirinya dan menjaga pergaulannya serta menjaga waktu dalam kehidupannya. Dia tidak mengikuti orang-orang yang bermain. Dia juga tidak mengikuti orang-orang yang menyia-nyiakan pembicaraannya yang tidak bermanfaat. Maka dia menjaga dirinya. Maka sungguhnya penghafal Al-Quran dengan mengagungkan Al-Quran, dia menjaga dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal yang sia-sia. Maka jagalah dirimu, sungguhnya Allah juga akan menjagamu selama engkau akan menjaga dirimu.